Suasana haru terjadi di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sejumlah tahanan dari berbagai kasus berbeda dipertemukan dengan ibu kandung mereka. Sebagai wujud bakti pada ibu dan taubat akan kesalahan serta kejahatannya, para tahanan ini membasuh kaki ibu mereka masing-masing. Isak tangis pun tak terbendung antar ibu dan anak. Mereka bersimpuh dan memohon ampun kepada ibu masing-masing. Selain memberikan kesadaran pada para tahanan, hal ini juga memberikan bimbingan mental spiritual bagi para pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya. Diharapkan para tersangka yang terlilit kasus kriminal ini sadar akan perbuatannya dan ketika selesai menjalani hukuman tak akan mengulangi kembali perbuatannya. Di masyarakat kita masih sering mendengar tentang ritual mencuci kaki orang tua, mencium kakinya, bahkan sampai meminum air cucian kaki. Lalu, apakah sebenarnya hal ini termasuk amal soleh syariat agama? Setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencuci dan mencium kaki ibu jika niatnya karena untuk menunjukkan kasih sayang kita kepadanya sebenarnya tidak menjadi masalah. Namun apabila mencium kaki ibu dengan niat mengagung-agungkannya, menyembahnya, bahkan melebihkannya dari apapun, tentu tidak dibenarkan. Memang tidak ada ayat ataupun hadis yang menganjurkan seorang muslim untuk berbakti kepada ibu dengan cara seperti itu. Tapi sejauh ini, praktek semacam ini lebih dimaksudkan sebagai ekspresi menghormati ibu. Perkara mencium kaki memang pernah terjadi di masa Rasulullah. Dari Safwan bin Asal, bahwa ada dua orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang 7 ayat yang pernah diturunkan kepada Musa alaihissalam. Setelah dijawab, mereka mencium tangan dan kaki Rasulullah, lalu mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi." Hadis riwayat Tirmizi. Beberapa ulama berpendapat bahwa mencium tangan dan kaki ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Namun ulama kontemporer mengatakan bolehnya mencium tangan dan kaki orang tua maupun orang yang kedudukannya mulia dan berilmu jika niatnya untuk menghormati serta tidak berlebihan. Banyak orang yang menganggap ungkapan surga ada di telapak kaki ibu sehingga kaki ibu memang harus dicuci, dibersihkan sebagai bagian dari bakti pada orang tua. Apalagi jika setelah mencuci kaki ibu lalu meminum airnya, tentu ini termasuk yang berlebihan. Dalam hadis dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami disebutkan bahwa Jahimah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin berjihad. Saya datang kepadamu untuk meminta pertimbangan." Nabi menjawab, "Apakah kamu mempunyai seorang ibu?" Dia menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Tetap berbaktilah kepadanya, karena surga ada di kedua kakinya." Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Ulama mengatakan, jika kita ingin menjadi manusia yang tergolong masuk ke dalam surganya Allah, maka kita harus mendapatkan ridho dari ibu kita, merendahkan diri di hadapan ibu, dan jangan sampai kita menyakiti hatinya. Karena ridho Allah adalah ridho ibu kita. Peribahasa kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah, memang benar adanya. Seorang ibu akan berbuat apapun dalam mengasihi anaknya, sementara kasih sayang anak terhadap ibu belum tentu seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika mendapatkan orang tuanya menjadi budak, kemudian ia beli dan memerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Seorang anak hampir tidak mungkin membalas budi baik orang tuanya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seorang Muslim untuk membuka pintu surganya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celaka, celaka, celaka." Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga." Hadis riwayat Muslim. Bakti seorang anak kepada kedua orang tua senantiasa menjadi utang manusia selama ruh masih berada pada jasadnya, selama jantung masih berdetak, selama nadi masih berdenyut,
dan selama nafas masih berembus. Oleh karena itu, sangat keliru jika ada orang yang beranggapan bahwa baktinya telah usai ketika orang tua telah wafat. Bakti seorang anak kepada orang tua senantiasa menjadi hutang yang harus ditunaikan sampai ia bertemu dengan Allah Ta'ala. Orang tua yang telah meninggal sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun dari anaknya, sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah karenanya. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Lantas ia bertanya, "Wahai Rabb, mengapa aku mendapatkan ini?" Allah menjawab, "Karena permohonan ampunan anakmu untukmu." Hadis riwayat Ahmad.